Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Saya akan memulai renungan firman Tuhan kita dengan sebuah pertanyaan, sebuah perenungan buat kita semua. Ketika Anda lelah menjalani kehidupan ini, pasti ada kalanya capek sekali. Bagaimana Anda menghibur diri? Atau ketika Anda gagal mencapai sebuah tujuan tertentu, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, pasti Anda berusaha untuk menghibur diri dan melanjutkan kehidupan untuk mengejar tujuan-tujuan yang lain. Atau ketika Anda pernah mengalami patah hati, bagaimanakah cara Anda menghibur diri Anda? Banyak orang berusaha untuk mencari penghiburan ketika mereka lemah, dan itu adalah sesuatu yang lumrah atau normal. Karena penghiburan sanggup membangkitkan sebuah semangat. Penghiburan sanggup memampukan seseorang bisa melanjutkan kehidupannya. Banyak orang melakukan banyak usaha supaya mereka terhibur. Kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik, emosi mereka menjadi lebih baik. Ada yang jalan-jalan, ada yang liburan, ada yang belanja, ada juga yang menangis sampai puas, sampai tidak bisa lagi menangis. Atau ada juga mereka yang bersembunyi atau menyendiri di pojokan mungkin, di sebuah ruangan mengunci dirinya, sampai dia merasa terhibur dan semua kesedihannya berlalu. Hari ini kita akan belajar sebuah penghiburan yang terbaik, khususnya bagi orang percaya. Saya tahu persis, sebagai orang percaya, kita memiliki sebuah penghiburan yang tidak sama dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena penghiburan yang terbaik ini hanya berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Dan itu dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika juga. Mari kita baca bersama terlebih dahulu sebuah frasa, sebuah kalimat yang menunjukkan di mana kita bisa saling menghibur, menguatkan satu dengan yang lain. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 berkata seperti ini. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dari nasihat ini, kita tahu bahwa kita bisa sanggup memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya yang lain. Kita bisa memberikan sebuah kekuatan melalui setiap perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Pertanyaannya, penghiburan terbaik apa yang bisa kita miliki, yang bisa kita dapatkan sebagai seorang percaya? Mari kita perhatikan seksama dari ayat sebelumnya, ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Yang menjadi penghiburan terbaik bagi orang percaya adalah ketika dia datang, dia sendiri datang menjemput kita semua. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Di ayat 16, frasa ini menarik. Tuhan sendiri akan turun daripada surga. Sebuah penghiburan yang terbaik bukan? Dia Tuhan yang penuh dengan kasih, akhirnya meninggalkan surga kembali demi menjemput kita semua. Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang menciptakan kita semua. Akan datang kembali dan menjemput kita, membawa kita ke sebuah tempat. Penghiburan yang lainnya adalah kita akan berjumpa dengan mereka yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi itu, kita bisa berjumpa kembali. Dan penghiburan menarik yang terakhir adalah kita akan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di bagian terakhir ayat 17 dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa maksudnya ini semua, Pak Yer? Maksudnya adalah jemaat Tuhan, dunia ini bukanlah tempat terakhir kita.
Dunia ini bukanlah rumah kita selama-lamanya. Ada sebuah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ada sebuah kehidupan yang sudah dijamin oleh Tuhan, di mana kita akan bersekutu bersama-sama dengan Dia. Di mana tempat itu tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, bahkan tidak ada kematian. Kita akan menikmati suasana surga. Jadi hari ini jika engkau lelah, capek, jika engkau berduka, jika engkau sedang bersedih hati, hiburkan dirimu dengan sebuah janji di mana Dia akan datang kembali dan Dia akan menjemput kita. Dia akan membawa kita kepada sebuah tempat yang terbaik. Jadi jemaat Tuhan, hiburkanlah seorang akan yang lain tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya akan tutup dengan satu ayat dari Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ada sesuatu hal yang baru yang akan kita miliki saat Dia datang untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat firman yang sudah kami renungkan hari ini. Bahwa segala penderitaan yang kami alami di dunia ini, semua susah yang sedang kami alami, semua tantangan yang membuat emosi kami terganggu, semua kesedihan karena kami terpisah dengan orang yang kami kasihi, itu semua akan digantikan dengan sebuah sukacita besar. Karena Bapa yang kami kasihi, karena Bapa yang kami percaya itu akan datang menjemput kami di dunia ini dan membawa kepada sebuah tempat yang penuh dengan sukacita. Tuhan, buat kami percaya, buat kami terus setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, penghiburan yang terbaik adalah berita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.